mengenai proses pembentukan undang-undang dan politik hukum nasional di Indonesia dengan Bapak Wendy Trigaya SAMPro selaku dosen bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sampurna. Baik Pak, menurut Bapak seharusnya bagaimana proses pembentukan undang-undang itu supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Oke, nah anggota DPR RI gitu kan atau DPRD kota atau kabupaten itu kan mereka akan berkunjung ke dapilnya gitu, berkunjung terus berdialog dengan masyarakat gitu kan. Nah, ketika mereka datang ke situlah ke mereka masyarakat itu harusnya memang itu menjadi sebagai wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi itu. Jadi ditangkap oleh anggota dewan dan itu seharusnya kan memang dibawa ke rapat di DPR itu untuk membuat sebuah keputusan itu gitu. Ya seperti itu, tapi memang kita sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik itu harus memang mengawasi juga gitu. Ya seperti itu. Tadi udah jelasin tentang proses pembentukan undang-undang. Saya ingat waktu itu ada undang-undang cipta kerja ya Pak. Di dalam undang-undang itu beberapa pasalnya justru malah ngerugiin para tenaga kerjanya Pak. Dan dalam prosesnya itu kayak kesannya buru-buru. Nah menurut Bapak faktor yang menyebabkan undang-undang itu disahkannya dengan cepat gitu apa Pak? Ini jadi masalah sebenarnya Rahma ya di negara kita dalam hal pembentukan undang-undang. Dari dulu juga sudah menjadi rahasia umum bahwa ada seperti undang-undang yang sifatnya ada titipan, terlalu banyak menguntungkan pihak pengusaha dan penguasa gitu. Apakah undang-undang cipta kerja itu memang diciptakan untuk menarik investasi dari luar, tapi nggak boleh juga gitu mengorbankan kita sebagai masyarakat kecil gitu. Oke Pak. Kalau berarti dari masalah tadi sebenarnya prinsip yang benar-benar harus dipegang supaya hukum itu nggak gampang dipengaruhi sama titipan tadi itu. Nah ini masalahnya. Kalau misal kalian baca disertasinya Prof. Mahfud MD ya yang dibukukan, jadi intinya di tulisan itu mengatakan bahwa politik itu masih menjadi panglima dan harusnya itu bukan politik gitu, tapi hukum yang jadi panglima gitu kan. Yang kita lihat anggota DPR RI, DPRD itu apakah mereka itu mewakili kita sebagai rakyat ini atau hanya sebagai wakil dari partai politik? Kalau menurut saya itu produk politik. Masih akan terasa sulit sih menurut saya kalau misalnya untuk membuat sebuah undang-undang yang tidak ada titipan gitu. Memang nggak banyak, tapi katanya ada gitu kan. Ya seperti itu sih. Berarti untuk hubungan antara politik hukum sama penegakan hukum itu menurut Bapak udah selaras atau justru malah bertolak belakang Pak? Kalau kita ngomongin bicara penegakan hukum berarti kita coba untuk pakai teorinya efektivitas hukum. Ada 3 gitu yang bisa sebagai pengukurnya gitu. Undang-undangnya sendiri udah bagus atau belum? Aparat penegak hukumnya gimana? Budaya hukum kita gimana? Ya kan paling nggak 3 ini aja dulu lah. Ya. Nah kalau itu yang jadi masalah gitu di kita, masalah penegakan hukum, dan banyak contoh kasusnya kan. Undang-undangnya sudah benar. Untuk supaya penegakan hukum bagus gimana? Ya at least 3 inilah kita betulin gitu. Baru bisa berjalan. Di masyarakat sendiri budaya hukumnya coba. Jadi memang nggak bisa untuk kita ngomongin penegakan hukum, memang ada beberapa faktor yang harusnya sinergi gitu ya. Mungkin Bapak ada pesan untuk kami Pak, para mahasiswa kan, karena mungkin kan kedepannya kami juga ikut kontribusi gitu kan Pak dalam proses pembentukannya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk kalian mahasiswa untuk ngadepin kalau Rahma bilang nantinya akan berkontribusi di dalam peran sebagai di dalam bernegara itu gitu. Bukan pinter, tapi database kalian tuh harus selalu ditambah gitu, di-upgrade dengan cara apa? Ya banyak baca, jaga idealisme. Karena gini, negara ini cuma butuh orang jujur sekarang. Kalau orang pintar sudah banyak, butuh orang jujur. Itu aja, ya. Oke, makasih. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Demikian wawancara yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.